Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah kali ini saya akan menceritakan tentang Syekh Al-Fauzail bin Iyas. Syekh Abu Ali Al-Fauzail bin Iyas At-Talaqon lahir di Khurasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih remaja, Fauzail adalah seorang penyamun. Setelah bertaubat, Fauzail pergi ke Kufah, kemudian ke Mekah, di mana ia tinggal beberapa tahun lamanya hingga wafatnya pada tahun 187 Hijriah 803 Masehi. Nama Fauzail cukup terkenal sebagai seorang ahli hadis dan keberaniannya mengkhotbah Khalifah Harun ar-Rasyid sering diperbincangkan. Catatan mengenai anekdot Syekh Al-Fauzail bin Iyas. Pertama adalah Fauzail pembegal dan kisah pertaubatannya. Sewaktu masih remaja, Fauzail mendirikan kemah di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Maelf dan Bawan. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fauzail mempunyai banyak teman yang semuanya terdiri dari para pencuri dan pembegal. Siang dan malam mereka merampok, membunuh, dan membawa hasil rampasan mereka kepada Fauzail karena ia adalah kepala mereka. Fauzail mengambil sesuatu yang disukainya, sesudah itu membagi-bagikan lebihan harta rampasan tersebut kepada semua sahabat. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tak pernah alpa dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fauzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari, sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fauzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah tersebut. Di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perompak itu. Ketika ia melihat kawanan perompak itu dari kejauhan, ia pun berpikir, bagaimanakah ia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. Kantong emas ini akan kusembunyikan. Ia berkata di dalam hati, dengan demikian, jika para perompak membegal rombongan ini, aku masih mempunyai modal untuk didagang. Ia menyimpang dari jalan raya. Kemudian ia melihat sebuah kemah, dan di dekat kemah itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu, yang sebenarnya adalah Fauzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok kemah, Fauzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti yang dikatakan Fauzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya. Tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fauzail.
Semua barang bawaan mereka telah dirampas, sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanan. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian. Lelaki tadi kembali ke kemah Fuzel untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzel sedang berkerumun dengan kawanan merampok dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka. Ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang hamba. Lelaki itu mengeluh. Tetapi Fuzel dari kejauhan melihatnya, memanggilnya, dan ia pun datang menghampiri. Apakah yang kau kehendaki? Lelaki itu bertanya kepada Fuzel. Ambillah barang dari tempat tadi, dan setelah itu tinggalkanlah di tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke kemah Fuzel, mengambil kantong emas dan meninggalkan kemah. Dengan keheran-heranan, teman-teman Fuzel berkata, dari seluruh kafilah itu, kita tidak mendapatkan satu dirham di dalam bentuk taubat. Tetapi mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya? Fuzel menjawab, ia telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Itulah jawab Fuzel. Pada hari yang lain, mereka membegal kafilah pula dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzel sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, siapakah pemimpin kalian? Kawanan perampak itu menjawab, ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat. Lelaki itu berkata, ia sedang melakukan sholat sunat. Salah seorang di antara pembegal-pembegal itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian. Lelaki itu melanjutkan, ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini kan bukan bulan Ramadan. Ia sedang berpuasa sunat, jawab seorang perampok. Dengan sangat heran, lelaki tadi menghampiri Fuzel yang sedang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai, berkatalah ia kepada Fuzel, ada sebuah peribahasa yang mengatakan hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimanakah mungkin seseorang berpuasa, merampok, salat, dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fuzel bertanya kepadanya. Ya, jawab lelaki. Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka
dan mencampur adukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya, lelaki itu terdiam tidak dapat berkata. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Fuzail adalah seorang yang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusiknya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya, semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya, Fuzail tergila-gila kepada seorang wanita. Fuzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fuzail sering memanjat dinding rumah si wanita tanpa peduli keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam, ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah, dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi, "Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah?" Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fuzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya. "Wahai Fuzail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan membegal." Fuzail terjatuh dan berseru, "Memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat." Fuzail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah puing. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, "Marilah kita melanjutkan perjalanan." Tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. "Tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadap kita." Mendengar pembicaraan mereka itu, Fuzail berseru, "Berita gembira, Fuzail telah bertaubat." Setelah berseru demikian, ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail hanya meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di bawah. Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan, namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita dapat memperolok-olokkan pengikut Muhammad. Si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil bergelak-gelak. "Jika engkau menginginkan aku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu." Si
Yahudi berkata kepada Fuzel sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fuzel yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanakah tugas tersebut dapat diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzel sangat lelah, sekonyong-konyong datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang sangat merasa takjub itu berkata pada Fuzel, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani dan berikan kepadaku. Dengan demikian, sumpahku akan terpenuhi dan janji setia di antara kita dapat dihapuskan." Fuzel masuk ke dalam rumah si orang Yahudi. Sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah ke bawah permadani itu. Tetapi ketika Fuzel meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas ini diserahkannya kepada si orang Yahudi. "Islamkanlah aku," si Yahudi berseru kepada Fuzel. Fuzel mengislamkannya dan jadilah ia seorang muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzel, "Tahukah engkau mengapa aku mau menjadi seorang muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu. Yang manakah agama yang benar? Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertaubat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi telah kutaruhkan tanah untuk membuktikan taubat. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tangan, tahulah aku bahwa engkau benar-benar telah bertaubat dan bahwa agamamu adalah agama yang benar." Kisah selanjutnya tentang Fuzel memohon kepada seseorang, "Demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku. Kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan." Orang itu memenuhi permohonan Fuzel. Ketika Sultan melihat Fuzel, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. "Aku tidak dapat mengadilinya," Sultan berkata. Kemudian ia memerintahkan agar Fuzel diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai di rumahnya, Fuzel mengeluarkan sebuah tangisan yang keras. "Dengarlah," Fuzel sedang berteriak-teriak itu. "Mungkin ia sedang disiksa." "Memang benar, aku sedang disiksa," Fuzel menjawab.
Apa maukah yang dipukuli? Mereka bertanya. Batinku, jawab Fuzail. Kemudian Fuzail menjumpai istrinya. Istriku, katanya, aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka, engkau akan kubebaskan. Tapi istrinya menjawab, aku tidak mau berpisah dari sisimu. Dan manapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Maka berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang Maha Kuasa telah menggampangkan perjalanan mereka. Di kota Mekah, mereka tinggal di dekat Ka'bah dan dapat bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama, Fuzail bergaul rapat dengan Imam Abu Hanifah. Dan mengenai kekerasan disiplin diri Fuzail, telah banyak kisah-kisah yang dituliskan orang. Di kota Mekah ini, terbukalah kesempatan bagi Fuzail untuk berkhutbah, dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia, sehingga sanak keluarganya meninggalkan Bahwan menuju Mekah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fuzail, namun Fuzail tidak menjawab. Mereka tidak mau meninggalkan tempat itu. Maka naiklah Fuzail ke atap rumah, dan dari sana ia berseru kepada mereka, wahai pengganggu-pengganggu, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian. Berkali-kali Fuzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu, sehingga semua sanak keluarganya menangis dan lupa. Akhirnya, karena putus asa untuk dapat mencengkerama dengan Fuzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fuzail masih tetap di atas atap dan tidak mau membukakan pintu rumah. Kisah Syekh Fuzail dan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu malam, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Fazl Barmazid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Sultan Harun al-Rasyid berkata kepada Fazl, malam ini bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Aku telah jemu dengan segala kebesaran dan kebanggaan. Fazl membawa Harun al-Rasyid ke rumah Sufyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu, dan dari dalam Sufyan menyahut, siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fazl. Sufyan berkata, mengapakah Sultan Suti menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku, sehingga aku datang sendiri untuk menghadap? Mendengar ucapan tersebut, Harun al-Rasyid berkata, ia bukan orang yang kucari. Ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya. Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sufyan berkata, jika demikian, Fuzail bin Iyas adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya. Kemudian Sufyan membacakan ayat. Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan mempersamakan mereka dengan orang-orang
yang beriman, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Harun Ar-Rasyid menimpali, seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi. Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail. Dari dalam Fuzail bertanya, siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fuzail. Apakah urusannya dengan aku? Dan apakah urusanku dengan dia? Tanya Fuzail. Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan? Suruh Fuzail. Janganlah kalian mengganggu, suruh Fuzail. Perlukah aku mendobrak pintu dengan kekuasaanku sendiri atau dengan perintah sultan? Tanya Fuzail. Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan, jawab Fuzail. Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan. Harun Ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu sehingga padam agar ia tidak dapat melihat wajah sultan. Harun Ar-Rasyid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan berdoa. Harun Ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak dapat menahan tangisnya. Katakanlah sesuatu kepadaku, Harun bermohon pada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, leluhurmu, Pamanda Nabi Muhammad, pernah meminta kepada beliau, jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia. Nabi menjawab, Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dengan jawaban ini yang dimaksudkan Nabi adalah sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadi sumber penyesalan pada hari berbangkit nanti. Lanjutkanlah, Harun Ar-Rasyid meminta. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Salim bin Abdullah, Raja bin Iyad, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan, walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia. Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, jika engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri,
dan perlakukanlah mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya, dan putranya. Lanjutkanlah Harun Ar-Rasyid meminta, anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutilah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah secara bijaksana, karena pada hari berbangkit nanti Allah akan meminta pertanggungjawabanmu sehubungan dengan setiap muslim, dan Dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita uzur yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari berbangkit nanti ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun Ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya, sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini, Wazir Fazl menyentak Fuzail, "Cukup! Engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman. Engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku yang membunuh. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan?" Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangis Harun Ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. "Ia menyebutmu Haman," kata Harun Ar-Rasyid sambil memandang Fazl, "karena ia bersamakan diriku dengan Fir'aun." Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, "Apakah engkau mempunyai hutang yang belum dilunaskan?" "Ya," jawab Fuzail, "hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya Dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku." "Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, Fuzail," Harun menegaskan. "Aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya." Kemudian Harun Ar-Rasyid menaruh sebuah kantong yang berisi 1000 dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, "Ini adalah uang halal yang diwariskan ibu." Tetapi Fuzail mencela, "Wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada faedahnya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezaliman." "Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan?" tanya Harun Ar-Rasyid. "Aku menyerumu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menjerumuskan aku ke dalam kemudahan. Bukankah hal itu suatu kesalahan?"
telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata. Setelah berkata demikian, Fuzel berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar. Benar-benar seorang manusia hebat. Harun ar-Rasyid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzel, sesungguhnya Fuzel adalah seorang raja bagi umat manusia. Ia sangat gagah dan dunia ini terlampau kecil mengenai anekdot diri Syekh Fuzel. Suatu hari Fuzel memangku anak yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja, bibir Fuzel menyentuh pipi anak itu sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anak. Apakah ayah cinta kepadaku? Si anak bertanya kepada Fuzel. Ya, jawab Fuzel. Apakah ayah cinta kepada Allah? Ya. Berapakah banyakkah hati yang ayah miliki? 1, jawab Fuzel. Dapatkah ayah mencintai dua hal dengan satu hati? Si anak meneruskan pertanyaannya. Fuzel segera sadar bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fuzel memukul-mukulkan kepalanya sendiri dan memohon ampun kepadanya. Ia renggut kasih sayangnya kepada si anak, kemudian dicurahkannya kepada Allah SWT. Pada suatu hari, Fuzel sedang berada di padang. Semua jamaah yang berada di sana menangis, meratap, memasrahkan diri, dan memohonkan ampun dengan segala kerendahan hati. Maha besar Allah seluruhnya. Jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini? Tidak, orang ramai menjawab. Jadi Fuzel melanjutkan, sudah tentu bagi Allah yang maha besar untuk mengampunkan kita semua adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang maha kaya di antara yang kaya, dan karena itu sangat besar harapan kita bahwa Dia akan mengampunkan kita semua. Putra Fuzel menderita penyakit susah buang air kecil. Fuzel berlutut di dekat anaknya dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Ya Allah, demi cintaku kepadamu, sembuhkanlah ia dari penyakit ini.
Belum sempat Fuzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar kembali. Di dalam doanya, Fuzail sering mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku, karena Engkau Maha Tahu bahwa aku telah bertaubat. Dan janganlah Engkau menghukumku, karena Engkau Maha berkuasa atas diriku." Kemudian ia melanjutkan, "Ya Allah, Engkau telah membuatku lapar dan telah membuat anak-anakku lapar. Engkau telah membuatku telanjang dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan Engkau tidak memberikan pelita kepadaku apabila hari telah gelap. Semua itu telah Engkau lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Karena keluhuran spiritual, apakah Fuzail telah menerima kehormatanmu ini?"